Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 20 Juli. Pada bulan Mei tahun ini, seorang anggota keluarga pasien yang mengajukan permohonan indeks Bartel untuk merekrut PMA ditolak sehingga dia menyerang dokter di Tri-Service General Hospital, memicu diskusi apakah persyaratan aplikasi perlu diperlonggar. Terkait hal ini, ada agensi menyarankan pada audiensi publik hari ini agar di bawah kondisi penurunan angka natalitas, peraturan harus dilonggarkan dan PMA informal perlu direkrut secara wajar. Pria yang kesal tiba-tiba menyerang dokter karena kaget dokter mengancam akan memanggil polisi dan menuntut. Hal ini terjadi pada bulan Mei. Anggota keluarga pasien mengajukan permohonan indeks Bartel lewat Tri-Service General Hospital untuk merekrut PMA. Dokter menjadi sasaran kekerasan karena menolak meloloskan kualifikasi pengajuan, memicu diskusi apakah persyaratan aplikasi akan diperlonggar. Pada audiensi publik tentang masalah PMA informal, agensi berbagi kesulitan yang dihadapi keluarga pasien gejala parah. Mereka menilai perlu melonggarkan peraturan aplikasi dan merekrut PMA informal secukupnya. Dokter merasa yang dicerminkan oleh indeks Bartel adalah masalah perawatan jangka panjang yang sifatnya profesional dan harus dievaluasi oleh pihak ketiga. 事实上，医生他的本质在治疗，并不是在评估你的怎么样去做照顾。照顾的话，其实可以有一个比较专业的长照机构，或者是一个中立的评估机构来做负责。 Dibandingkan Taiwan, kebijakan PMA informal di Hong Kong dan Singapura relatif longgar. Selama keluarga memenuhi kondisi ekonomi tertentu, mereka dapat merekrut. Sekarang Taiwan sedang memasuki penurunan angka natalitas dan populasi yang menua, sehingga perekrutan PMA informal untuk membantu keluarga yang menghadapi kesulitan perawatan dinilai masuk akal, dan juga memungkinkan mereka kembali ke lapangan pekerjaan. Cuaca panas terik. Dokter mengingatkan suhu tinggi akan menyebabkan vasodilatasi atau pembuluh darah melebar, menambah beban pada jantung, terutama berisiko tinggi pada manula yang menderita tekanan darah tinggi, lemak darah tinggi, dan gula darah tinggi. Tidak lama lalu, seorang lansia berusia 90-an tahun pingsan saat bekerja di ladang pada tengah hari. Untungnya, dia ditemukan polisi dan dilarikan ke rumah sakit. Lansia berusia 90 tahun ini sedang menyiangi rumput di ladang pada tengah hari ketika ditemukan pingsan di bawah pohon. Untungnya diselamatkan setelah dilarikan ke rumah sakit. Dokter mengingatkan kaum manula berisiko tinggi terkena infak miokard pada musim panas. Selain itu, berkeringat di musim panas akan menguapkan air dari tubuh dan mengentalkan darah. Saat memasuki ruang ber-AC dari luar ruangan yang panas, perbedaan suhu besar mudah menyebabkan penyakit kardiovaskular. Statistik terbaru menunjukkan penyakit jantung adalah penyebab kematian utama kedua di Taiwan. Rata-rata menyebabkan satu orang meninggal setiap 22 menit. Dan infak miokard tidak hanya terjadi pada cuaca dingin. Warga diingatkan mengelak kegiatan di luar ruangan pada tengah hari dan segera mencari perawatan medis jika mengalami sesak dada dan percepatan detak jantung. UN Eksekutif meluncurkan amandemen UU Kesetaraan Gender. Kementerian Pendidikan kemarin menyatakan bahwa amandemen RUU Kesetaraan Gender sektor pendidikan telah menetapkan secara resmi agar staf pengajar tidak terlibat hubungan yang melanggar etika profesi dengan siswa. Sedangkan siswa dewasa dinilai berdasarkan apakah kedua belah pihak memiliki hubungan otoritas. Apakah hubungan yang melanggar etika profesi antara staf pengajar dan siswa harus dilarang sama sekali? Menteri Pendidikan menyampaikan amandemen RUU Pendidikan Kesetaraan Gender akan dibagi menjadi orang dewasa dan anak di bawah umur. Siswa di bawah umur dilarang sama sekali dan orang dewasa dinilai apakah mereka memiliki hubungan otoritas. 比如是因为担任教学、指导、训练 等等的相关包含工作机会等的分配，这一些因为透过权势的上对下权力不对等，违反教育的专业伦理。 Jika siswa dewasa memiliki hubungan intim dengan guru sebelum masuk sekolah, bagaimana seharusnya hal ini didefinisikan? MOE menyatakan akan mengundang unit terkait untuk membahas dan memberikan pedoman pola perilaku. MOE menegaskan Akademi Militer dan Kepolisian serta sekolah rutan akan disertakan dalam revisi UU Kesetaraan Gender. Jika kepala sekolah dan guru melakukan tindakan pelecehan seksual, perundungan, penyerangan, atau pelecehan terhadap siswa akan dimintai pertanggungjawaban dan didenda. Selama investigasi, tim penyelidik akan diambil dari luar dan terlatih secara profesional.
Senat Amerika Serikat tanggal 18 dengan suara bulat meloloskan legislasi Inisiatif Perdagangan Taiwan AS abad ke-21. UU ini akan berlaku setelah diteken oleh Presiden Joe Biden menjadi basis hukum untuk pertukaran ekonomi dan perdagangan bilateral dan fondasi bagi negosiasi perjanjian perdagangan yang lengkap di masa depan. Sebulan setelah DPR, Senat Amerika Serikat mengesahkan legislasi Inisiatif Perdagangan Taiwan AS abad ke-21 yang akan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Presiden Joe Biden. Kesepakatan perdagangan tahap pertama mencakup 5 topik, namun legislator oposisi mengkritik kurangnya evaluasi keuntungan dan kerugian yang konkret serta faktor kunci preferensi tarif, maka menyaksikan dampak positifnya pada penandatanganan FTA Taiwan dan Amerika. Akhir Januari 2020, seekor paus biru tewas terdampar di pantai Changping, Taitung, merupakan kasus paus biru pertama yang terekam di Taiwan. Namun, saat proses pembuatan spesimen kerangka, pakar menemukan bahwa selama masa hidupnya, paus biru kecil ini mungkin telah terjerat tali di bagian kepalanya selama 5-6 bulan, mengakibatkan dia mati kelaparan. Bekas luka 10 cm di bagian tengkorak menandakan ini adalah tragedi yang ditimbulkan oleh manusia. Pada akhir Januari 2020, beberapa orang menemukan seekor paus biru mati yang terdampar di pantai Taitung, merupakan kasus pertama paus biru yang terdampar, namun penyebab kematiannya sangat memprihatinkan. 我们从有限的皮肤上去分析一些这个化学物质，就是它的这个压力荷尔蒙，可以显示它死之前可能有一段时间那个压力荷尔蒙数值很高，可能就是它的状况非常不好。 Paus biru ini berusia kurang dari 2 tahun, terikat tali di bagian kepala saat masih hidup sehingga tidak dapat membuka mulutnya untuk makan dan mati kelaparan. Pakar berspekulasi bahwa ia mungkin telah terjerat tali selama 5 atau 6 bulan. Sebenarnya kerap terdengar kabar bahwa paus dan penyu mati karena terjerat alat tangkap ikan. Lebih dari 14.000 ton limbah laut dibersihkan pada tahun 2021 dan 2022. Pangsa alat tangkap ikan sekitar 2 hingga 3%. Pada paruh pertama tahun ini, lebih dari 6.000 ton sampah dibersihkan. 3,34% diantaranya adalah alat tangkap ikan. Ditjen Perikanan meluncurkan mekanisme nama asli untuk jaring insang pada pertengahan 2 tahun lalu. Setiap kapal penangkap ikan yang membawa jaring insang tanpa label atau labelnya tidak jelas atau membuang sembarangan jaring insang akan didenda 30.000 hingga 150.000 dolar Taiwan sesuai dengan UU Perikanan, yang diharapkan dapat mengurangi bahaya yang diakibatkan oleh limbah alat tangkap ikan. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita sua lagi di lain kesempatan.